Pemirsa, tanaman anggrek merupakan salah satu jenis bunga hias yang tentunya tetap menjadi primadona tersendiri di kalangan masyarakat. Tanaman anggrek hingga kini tentunya masih eksis dan masih menjadi tanaman hias yang digemari. Bunga anggrek merupakan tumbuhan berbunga dengan anggota jenis terbanyak. Anggrek dikenal sebagai tanaman hias populer yang dimanfaatkan bunganya dalam hal mempercantik rumah. Pasalnya, anggrek memiliki tampilan yang unik serta memikat dengan aroma khas yang dimiliki, sehingga tak heran apabila anggrek banyak disenangi oleh banyak orang, membuat anggrek sering dijadikan penghias rumah. Bagi pemirsa yang berencana ingin menjadikan anggrek sebagai tanaman penghias rumah, tentu harus mengetahui jenis-jenis dan karakteristik tanaman anggrek terlebih dahulu. Lalu, apa saja jenis-jenis dari bunga anggrek itu sendiri dan perawatannya? Anggrek dikenal sebagai tanaman hias populer yang dimanfaatkan bunganya. Bunga anggrek memiliki banyak variasi yang tidak terbatas dan tentunya terlihat sangat indah. Anggrek biasanya dijual sebagai tanaman pot maupun sebagai bunga potong. Terdapat makna tersendiri yang dimiliki anggrek, tentunya tidak hanya sebagai tanaman penghias rumah. Anggrek dimaknai sebagai simbol dari rasa cinta, kemewahan, dan keindahan selama berabad-abad. Tak mengherankan apabila hingga saat ini anggrek masih menjadi salah satu tanaman hias favorit yang tidak hanya mempercantik rumah, namun bagi pecinta anggrek, bunga anggrek adalah bunga yang mampu menjadi pemenang bagi pemiliknya. Pecinta bunga anggrek bisa menikmati keindahan dari bentuk kelopak bunga anggrek itu sendiri, serta warna-warna cantik dari bunga anggrek yang tidak membosankan untuk dilihat. Pecinta anggrek biasanya memajang bunga anggrek tersebut seperti di ruang tamu dan tentunya di halaman rumah mereka. Bagi mereka, merawat anggrek bukan hanya sebuah hobi semata, namun juga seperti merawat anak sendiri yang perlu diperhatikan dan disayangi. Mereka harus mengetahui juga bahwa anggrek memiliki perawatan yang berbeda-beda tergantung dari jenis anggrek itu sendiri. Pecinta anggrek biasanya memiliki antisipasi tersendiri apabila anggrek yang dirawat mengalami masalah. Misalnya seperti serangan hama, seperti burung yang suka memakan kuncup bunga anggrek yang belum tumbuh, atau anggrek yang layu akibat perubahan cuaca. Merawat anggrek akan terasa mudah apabila sudah mengetahui bagaimana cara perawatannya. Di pencinta anggrek sejak remaja, karena ini dikenalkan oleh ibu saya. Jadi mencintai anggrek ini sama dengan mencintai bayi sebenarnya. Jadi dia harus diajak berkomunikasi dan penuh matahari. Tergantung sebenarnya juga jenis anggreknya, ada anggrek yang suka air, ada anggrek yang tidak suka air. Tapi secara keseluruhan mereka butuh sinar matahari dan perlu senyuman, karena memelihara, mencintai anggrek ini sama dengan kita refreshing, kita healing, bahwa dengan kita sering mendekati walaupun tidak harus menyiram setiap hari, anggrek itu akan memberikan manfaat ke kita, yaitu dia akan berbunga rajin tanpa mengenal musim. Ya, kebanyakan itu anggrek bulan, ya bahasa Balinya anggrek bulan, anggrek dendrobium, dan juga ada vanda. Jadi ya mayoritas ada anggrek bulan. Anggrek bulan itu berbunga hampir 3 bulan sepanjang tahun, dan tidak pernah, setiap bulan November dia berbunga, dan itu akan berbunga sampai bulan Maret. Itu kalau ada matahari. Kalau dia kurang matahari, dia akan tumbuh daun saja. Jadi ini sangat menyenangkan, apalagi kalau anggrek vanda, dia itu akan berbunganya tidak mengenal musim, dan hampir 6 bulan dia bertahan asal tidak kena hujan yang terlalu deras seperti musim-musim sekarang ini. Sangat banyak merusak bunga-bunga anggrek yang kita pelihara secara alamiah ini. Jadi kalau yang suka terlalu basah, dia akan busuk biasanya. Kita hindari menempatkan pada daerah-daerah yang langsung tercurahkan air hujan. Pertama kita di bawah-bawah pohon. Semua pohon sebenarnya bagus, pohon jepun, pohon jeruk, untuk ditempelkan langsung dan dia akan tumbuh secara alamiah. Saya juga tidak pernah memupuknya, dia alam semua. Yang ini kan kalau yang rajin mungkin memberikan pupuk secara rutin, pupuk
pupuk bungaan atau pupuk daun, tapi saya ini memang benar-benar semuanya alam. Nah, anggrek itu akan memberikan kesan yang berbeda, dan selain memang dia kesannya mewah, dia berbunganya itu tidak layu bersama-sama. Bunganya itu satu persatu dia layu sesuai dengan yang berkembang. Yang pertama dia akan layu pertama, dan dia sampai ke ujung-ujungnya dia akan terus tumbuh kuncup-kuncup baru, dan ini yang menyebabkan sepanjang hampir 3 bulan dia akan bertahan walaupun itu ada di luar rumah. Apalagi kalau dia dalam bentuk rangkaian, di dalam rumah pun dia akan bertahan 3 bulan. Tentu asal kita tidak menyiramnya, karena kita bisa pegang di bawahnya apakah dia basah ataupun dia kering, baru diberi bantuan air. Kalau tidak perlu, karena kesannya mereka akan menunjukkan pesona cantiknya itu sepanjang bulan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, setiap jenis anggrek memiliki jenis perawatan yang berbeda-beda. Hal tersebut berkaitan dengan suhu, karena tumbuhnya anggrek juga sangat bergantung pada suhu. Ada anggrek yang sangat bergantung pada cahaya matahari, sehingga cocok apabila diletakkan di taman terbuka langsung terkena sinar matahari. Akan tetapi, ada juga jenis anggrek yang tidak boleh terlalu terpapar matahari, sehingga cocok apabila ditempatkan dalam tempat yang teduh. Anggrek juga tidak boleh terlalu sering terkena air karena akan berisiko layu. Seperti halnya manusia, ternyata anggrek juga memiliki perasaan, pemirsa. Anggrek bisa saja tidak mau tumbuh apabila anggrek menyadari bahwa ia kurang mendapatkan perawatan, sehingga diperlukan ketelatenan dalam merawat anggrek. Apalagi di musim hujan, ada perlakuan khusus yang perlu diberikan pada anggrek. Apabila dirasa ada yang kurang baik dalam pertumbuhan anggrek, harus segera dicari tahu penyebabnya serta mengantisipasi hal buruk terjadi pada anggrek. Tumbuhan anggrek juga tidak hanya bisa tumbuh di tanah, namun juga bisa divariasikan seperti digantung atau menempel pada pohon. Hal ini tergantung pada jenis anggrek. Pemirsa yang ingin menjadikan anggrek sebagai penghias rumah, bisa dicari tahu dulu jenis anggrek yang ingin dibeli, bagaimana perawatan anggrek yang baik, serta perawatannya. Perawatan anggrek itu berbeda-beda karena sesuai dengan kebutuhan penyinaran seperti itu. Jadi anggrek itu harus dikelompokkan. Kalau untuk anggrek bulan kita kelompokkan dengan anggrek bulan, dan itu harus di ruangan yang tidak kena air, harus beratap. Kalau panda kita kelompokkan dengan panda, kalau dendrobium dengan dendrobium, cattleya dengan cattleya, karena masing-masing anggrek itu kebutuhannya berbeda-beda. Kebutuhan penyinaran, kebutuhan air itu berbeda-beda. Seperti anggrek bulan dia butuh penyinaran cuma 30%. Dan air tidak terlalu banyak. Kalau dendrobium dia butuh penyinaran 50% dan air yang banyak, tergantung dari media yang dipakai. Pemirsa yang ingin menjadikan anggrek sebagai penghias rumah, bisa dicari tahu dulu jenis anggrek yang ingin dibeli, bagaimana menempatkan anggrek yang baik, serta perawatannya. Normalnya anggrek hanya perlu disiram 2-3 kali dalam sehari. Itu adalah perawatan yang paling mudah yang bisa pemirsa lakukan tiap harinya. Selain itu, pemberian suplemen yang baik juga tentu akan mendukung pertumbuhan anggrek dengan baik. Selebihnya, anggrek akan tumbuh dengan sendirinya. Ada beragam jenis anggrek yang dibudidaya, tetapi yang paling digemari oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai tanaman hias di rumah adalah anggrek bulan. Karena itu paling disenangi oleh masyarakat. Jenis anggrek yang saya budidayakan yaitu yang saya pelihara di kebun, yaitu anggrek bulan, anggrek dendrobium, anggrek panda, cattleya, itu yang saya pelihara. Kalau untuk dekorasi yaitu anggrek bulan, karena melihat bunganya yang begitu bagus, besar-besar, itu yang disenangi. Tapi kalau untuk rumahan banyak juga suka dendro, cattleya, seperti itu, panda. Peminat anggrek tentu karena bunganya yang
begitu menarik. Banyak peminat-peminat, banyak pemula-pemula juga menyukai tanaman ini. Dan di samping itu tidak terlalu susah kalau ikutin caranya, tidak terlalu susah dan dengan berbunga itu lebih cepat. Ya. Kalau menyenangi tanaman ini tentunya mungkin bisa mengalihkan perhatian seperti itu, bisa membuat hati kita senang, membuat hati kita gembira. Bagaimana kita melihat bunga yang mungkin dari kecil pelihara terus nanti berbunga, itu ada kepuasan tersendiri. Banyak sih teman-teman yang sangat menyenangi tanaman ini, jadi membuat mereka happy dengan tanaman ini. Ya, kesulitan terutama pada saat iklim, yaitu pancaroba. Pada saat cuaca-cuaca yang seperti sekarang itu ya harus hati-hati, karena kadang-kadang itu ada jamur di sana, ada bakteri di sana. Jadi harus diantisipasi itu. Nah, jadi caranya harus continue. Umpamanya insektisida harus continue supaya tanaman kita tidak diserang oleh binatang-binatang itu. Menyukai anggrek sama halnya dengan mencintai anggrek itu sendiri. Perawatan dan penanganan yang baik pada anggrek tentu akan menjadikannya tumbuh dengan cantik, yang pastinya membawa kepuasan tersendiri bagi para pecinta anggrek. Apabila pemirsa ingin dan tertarik untuk menjadikan anggrek sebagai tanaman hias di rumah, pemirsa bisa langsung mengunjungi budidaya anggrek dan belajar langsung mengenai anggrek. Menjadikan anggrek sebagai tanaman hias tidak akan kehabisan zaman, menyejukkan mata, serta tentunya mempercantik rumah. Tapi sebelum itu, pastikan pemirsa berkomitmen untuk menjaga dan merawatnya dengan baik.